Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini buku biografi, sebagian biografi dan sebagian adalah tulisan-tulisan lepas yang terhimpun di dalam memaknai kehidupan dan kearifan lokal. Alhamdulillah telah terbit di tangan para pembaca yang budiman. Buku ini sesungguhnya adalah disunting dari suatu blog http://penaamindodesain.com yang telah ditulis kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang penulisan itu masih tetap berlangsung. Alhamdulillah. Selama 3 tahun itu ada berbagai pengalaman hidup dan makna yang terkandung di dalam kehidupan ini yang penulis berusaha untuk mengungkapkannya. Pada garis besarnya sesungguhnya ada 2 bagian, sebagaimana tertulis dalam judul buku ini, ialah memaknai kehidupan dan kearifan lokal. Ada 2 bagian besar, yang pertama adalah memaknai kehidupan, dan yang kedua adalah kearifan lokal. Dalam memaknai kehidupan ini, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, sesungguhnya adalah suatu biografi yang antara lain terdiri atas pengalaman hidup, pengalaman bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan menantu, bersama dengan cucu-cucu, ya, dalam mengarungi kehidupan ini. Oleh sebab itu di dalamnya, karena merupakan suatu pengalaman pribadi, antara lain berisi tentang memaknai bagaimana secara pribadi Aminuddin Saleh itu memaknai ajaran-ajaran yang diturunkan oleh ayahanda dan ibunda, ayahanda Karen Saleh dan ibunda Karen Chala, diturunkan kepada kami bersaudara. Yang kedua juga adalah sebagai pengalaman pribadi penulis, sebagai yang pernah melaksanakan, pernah mengalami suatu amanah untuk memegang suatu jabatan publik. Ada berbagai keunikan-keunikan yang penulis alami yang dituangkan antara lain di dalam buku ini. Yang cukup menarik ialah bahwa ada beberapa jabatan yang penulis alami yang hanya dilaksanakan tidak sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kita lihatlah misalnya pada saat penulis ditugaskan persis 1 bulan setelah mencapai gelar doktor, ditugaskan untuk memegang jabatan sebagai sekretaris lembaga penelitian yang seharusnya dipegang atau dilaksanakan selama 4 tahun. Tetapi apa terjadi ialah baru 2,5 tahun memegang jabatan itu, memegang amanah itu, tiba-tiba diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Ialah karena dipromosikan untuk satu jabatan lain sebagai asisten direktur pada program pascasarjana Universitas Hasanuddin. Yang kedua yang cukup unik, pengalaman yang cukup unik ialah pekerjaan di program pascasarjana ini. Ini suatu pekerjaan yang penuh tantangan luar biasa di bawah pimpinan Profesor Dr. Nasir Nessa. Kita laksanakan, kita membangun organisasi secara baik, menertibkan administrasi keuangan, administrasi akademik, dan seterusnya. Tetapi baru 2 tahun di sana, baru 2 tahun memegang jabatan sebagai asisten direktur di program pascasarjana, diberhentikan juga. Kenapa diberhentikan? Ialah karena mendapat promosi jabatan sebagai koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi. Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi koordinasikan 340 perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Sulawesi, 6 provinsi ini.
Alhamdulillah, karena masa jabatan pada waktu itu di Kopertis adalah 2 tahun, itu 1 periode, sehingga penulis itu mendapat amanah untuk melaksanakan jabatan itu selama 2 periode. Ada satu hal yang menarik yang perlu dikemukakan di sini, ialah bahwa karena masa jabatan itu 4 tahun, dan karena ada satu peraturan bahwa seseorang itu hanya boleh menjabat suatu pekerjaan, suatu jabatan struktural pada saat berumur 60 tahun, dan setelah masuk 61 tahun dia harus berhenti. Persis saya dilantik bulan Juli, dan persis karena bulan Agustus itu masuk umur 61 tahun, sehingga pada saat itu juga saya langsung berhenti. Kenapa hal ini saya anggap menarik? Ialah karena saya bandingkan dengan suatu jabatan publik dipegang oleh seseorang, dijabat oleh seseorang di tingkat pusat, persis lembaga penegakan hukum pula. Sesungguhnya masa jabatannya berakhir, tetapi beliau itu keenakan menduduki jabatan itu, dan nantilah setelah ditegur oleh Mahkamah Konstitusi baru dia letakkan jabatan itu, baru dia diganti pada jabatan itu. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang saya tidak inginkan, menjabat suatu jabatan melebihi masa jabatan, sehingga barangkali ada hak-hak yang saya peroleh dari jabatan itu padahal tidak seharusnya tetapi aku berbuat. Oleh sebab itu maka pada saat saya masuk 61 tahun, alhamdulillah, dan menuruti kata hati saya berhenti di jabatan. Hal lain yang cukup menarik ialah suatu rekor yang penulis bisa capai dalam memegang suatu jabatan, ialah dipercayakan untuk menjadi direktur suatu ketua dan sekolah tinggi ilmu komputer. Ini jabatan yang tersingkat saya kira, karena hanya 3 bulan saja. Jadi jabatan yang tersingkat yang saya pegang hanya 3 bulan saja. Kenapa? Ialah karena saya merasa diri tidak sanggup untuk meneruskan jabatan itu. Saya takut, saya tidak mau terjadi bahwa jabatan itu saya pegang dan bisa berakibat bahwa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh banyak orang, sehingga pada waktu hanya dalam waktu 3 bulan saja saya minta secara hormat untuk berhenti dari jabatan kita. Para pembacaku yang budiman,